Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah di malam hari ini, ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha. Jemaat diundang berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita melakukan NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku yang menanggung semua dosaku karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami bersama dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha. Membawa keluarga kami ada di hadapan Tuhan, sambil merendahkan diri kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak, menyadari dan memohon pengampunan dari Tuhan dalam perjalanan hidup yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami yang mengabaikan kehendak Tuhan berlaku atas kehidupan ini. Kami yang tidak peduli dan kehilangan perhatian kami untuk orang lain. Kami gagal dalam kesaksian iman kami, dan kami gagal menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memberi kami pengampunan, memohon di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 145 ayat 8 dan 9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami kuat dan kami bertumbuh dalam iman, menjadi umat Tuhan yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling menguatkan. Semua hanya oleh karena firman-Mu yang menuntun di setiap perjalanan hidup ini. Firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Memohon hikmat yang daripada Tuhan sehingga memahaminya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu berjalan dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kita baca mulai ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Sekali lagi Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46 dengan perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah kisah sebuah keluarga yang saling melayani. Saya mendapat kesempatan mengunjungi rumah seorang saudara dan menginap selama 3 hari di sana. Selama menginap di tempatnya, saya terkesan dengan cara hidup keluarga ini dalam saling melayani satu sama lain maupun melayani saya dan keluarga. Saat saya baru datang dan saya duduk di ruang tamu, tanpa diminta anaknya membawa segelas teh yang hangat. Saat kami makan bersama, suami dan istri ini mengambilkan makanan buat kami semua. Saat kami selesai makan, salah satu anaknya dengan semangat mencuci semua piring dan gelas yang kami pakai. Waktu jalan-jalan bersama, mereka pun dengan antusias merekomendasikan tempat-tempat wisata terbaik di kota mereka, sehingga saya sangat terkesan. Tanpa bicara, mereka mengajarkan kepada saya sikap saling melayani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saling melayani yang Tuhan inginkan tentu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang kita kasihi, namun untuk siapapun yang kita temui. Saat Yesus berbicara mengenai penghakiman terakhir, salah satu hal yang Yesus ajarkan adalah sikap yang saling melayani. Bacaan kita mengatakan ayat 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Mereka yang lapar dan haus, mereka yang miskin tanpa pakaian dan tumpangan, mereka yang sakit, dan mereka yang dalam penjara. Yesus hendak menunjukkan sikap yang menghargai manusia siapapun dia, yang dalam penderitaan dan kesusahannya. Konsep melayani Yesus memang sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Dunia mengajarkan manusia bermental saya dilayani dulu atau kepentingan saya dulu. Oleh sebab itu melayani bukanlah budaya yang populer, bahkan menarik pun tidak bagi dunia ini. Bagi Yesus melayani tidak dinilai dari statusnya, dari martabatnya, atau dari kedudukannya. Bukan banyaknya orang yang melayani kita, tapi berdasarkan banyaknya orang yang sudah kita layani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang ada di benak kita mendengar kata melayani? Mungkin kita berpikir melayani identik dengan orang-orang yang bertugas sebagai pengurus persekutuan, worship leader, atau liturgos, pemain musik, dan lain-lain. Pengertian ini tidak salah, namun tidak terbatas hanya apa yang kita lakukan di gereja, dan tidak hanya rajin ke gereja atau rajin beribadah. Saat ini kita belajar prinsip melayani Tuhan dengan benar. Jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita pasti akan memberi pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Setelah bertahun-tahun mempelajari hukum Musa, Rasul Paulus menemukan bahwa seluruh hukum Allah dapat dirangkum menjadi satu perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5
ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus tidak mengatakan kasihilah orang lain dan bencilah dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti itulah kamu hendaknya mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri bukanlah egoisme. Disebut egoisme kalau kita hanya memperhatikan diri sendiri, hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, dan tidak lagi memperhatikan orang lain. Atau kalau kita mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Kepada siapa kita melayani dan untuk apa kita melayani, menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Syarat dan ketentuannya telah dibuat oleh Tuhan sendiri untuk menyadarkan kita sebagai umat Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk melayani Tuhan. Menempatkan kita dalam kehidupan bersama dengan orang lain menjadi tanda semua yang kita kerjakan. Yesus memanggil mereka lalu berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua kita saat ini sedang diuji oleh pandemi COVID-19 yang menempatkan kita dalam situasi kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi ini telah mengacaukan segala rencana, bahkan peradaban kehidupan manusia. Kita sedang menjalani suatu paradoks yang menyakitkan yang tidak pernah terbayangkan. Untuk bertahan hidup dalam situasi ini, kita harus mengisolasi diri kita dari satu sama lain. Kurang lebih 4 bulan ini, kita menyadari betapa pentingnya bagi hidup kita, yaitu hidup bersama orang lain. Hidup yang saling menyapa, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, saling mengingatkan, saling berbagi, dan saling melayani. Inilah yang harus terus menguatkan kita di kehidupan new normal ini dengan protokol kesehatan. Tetap semangat dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita melakukan pujian dalam klik nomor 27, melayani dengan sungguh. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau beri
Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, boleh beribadah di malam hari ini dalam persekutuan ibadah Kolom Jemaat Gemim Karisma Buha. Terima kasih kami boleh membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami semakin diberkati dengan firman-Mu Tuhan, bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang saling melayani, saling mengasihi, sama seperti Tuhan yang sudah datang mengasihi dan melayani kami. Jadikanlah kami keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah yang selalu menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati persekutuan kami, kolom 1 sampai kolom 17, pelayan khusus, Syamas dan Penatua, UBK Bipra, tim doa, tim kerja. Tuhan memberkati juga bersama dengan badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan yang ada. Rindu selalu melayani Tuhan dan sukacita selalu dalam tantangan dan pergumulannya. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga-keluarga jemaat, kolom 1 sampai kolom 17, di setiap pekerjaan kami, usaha, harapan, impian, cita-cita dan masa depan kami. Melakukannya yang terbaik dan menikmati yang terbaik dari Tuhan. Diberkati di setiap pergumulan kami, di setiap masalah dan tantangan kehidupan ini. Kami punya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan juga memberkati peran dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, mengerjakannya dengan bertanggung jawab, menjadi contoh dan teladan, dan menjadi berkat Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Romnus Jacobs, Ibu Silvana Rawung, Adelaide Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumbambi, Bapak Maksi Sumakul, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meiske Langi, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, Ayah dari Ibu Delvira Tamsil, Stephen Lumi, Bapak Martin Adrian, Adi Kristo Rumengan, Oma Beatrix Papenta, Agnes Tahulending, dan Oma Tahulending. Tuhan yang menolong mereka dalam pergumulan sakit mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mengasihi dan Tuhan yang menyembuhkan, memberikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Semua pengobatan yang dilakukan, Tuhan memberkati rumah sakit yang menangani, Tuhan memberkati para dokter, sehingga pemulihan yang sempurna dari Tuhan menjadi berkat hidup bagi saudara-saudara kami. Memberkati juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang dalam duka cita, keluarga Rumerong Tamboto, atas meninggalnya orang tua yakni Ibu Emi Tamboto, keluarga Sondak Maramis, atas meninggalnya suami ayah Bapak Lodewijk Evert J. Sondak, dan keluarga Rata Kunondo, atas meninggalnya orang tua yang terkasih Ibu Dorce Elizabeth Lambonan. Tuhan menggantikan duka cita keluarga
menjadi sukacita iman. Apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan jadikan akan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan di tanggal 13 sampai 15 Juli 2020. Bapak Trison J. Masengi, Ibu Lydia S.F. Worotican, Sakli Jisindo Dalawa, Tirsa Roti, Kevin Klin Lumuhu, keluarga Napitu Butar-Butar, Charlen Ponto, keluarga Mandang Tabaluyan, dan keluarga Turang Lendongan. Tuhan memberkati di usia yang baru, Tuhan memberkati dengan berkat umur panjang, sukacita dan kegembiraan, mewarnai perjalanan kehidupan mereka, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus bergumul bersama pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang memulihkan, dan yakin dan percaya indah waktu Tuhan buat kami semua. Tuhan juga memberkati pemerintah, TNI, Polri, para medis, relawan, gereja, masyarakat. Bersama kami berjuang memutus mata rantai penyebaran virus corona ini dan patuh menjalani protokol kesehatan. Berkati pelayanan kami Tuhan saat ini bersama dengan tim multimedia, pegawai gereja Kostor, kami yang boleh melayani Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di sisa malam hari ini, ketika kami akan beristirahat, Tuhan yang menjaga kami dan hari yang baru yang menjadi berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang bersyukur dan yang bermohon. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dijemput berdiri dalam pujian klik nomor 35, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.